bagi tahulah gini, sebab saya tengok sekarang ni memang mungkin ada satu maksudnya tu ada tim kumpulan orang-orang kafir tu buat kumpulan, buat tim ya untuk menyerang kumal-kumal Islam. Mereka tidak mau debat tu, tidak mau ditanya. Dia tu hanya bagaimana buat kecoh, buat kacau. Dia hanya muter-muter, lepas tu buat kacau lah. Sekarang tu memang ada satu gerombolan, satu tim, satu kumpulan untuk mengacaukan kumal-kumal umat Islam. Sebab saya tengok, alhamdulillah semakin hari tu, Masya Allah, makin hari kumal kita sudah umat Islam makin banyak. Ini memang saya memang sangat excited, sangat gembira, sangat sukacita macam mana aku tidak tahulah. Alhamdulillah, ini memang bagus. Sementara daripada kumal pihak kafir tu paling-paling itu juga Billy, Erben, Agatha, Kiai Murtad, ada beberapa lagi lah, saya tak lupa ya namanya. Tapi syukur alhamdulillah, dengan adanya banyak komal daripada saudara-saudara kita umat Islam, semakin mencerahkan umat-umat Islam yang awam dalam agama, dalam ilmu perdebatan. Mereka tu akan, beliau-beliau ni yang tidak tahu debat tu akan, walaupun tidak pernah berdebat, dia tu akan menyimak di bawah, akan belajar. Dan ini sangat bagus untuk boleh dikatakan untuk membentengi daripada permurtatan dan kristenisasi daripada yang dilakukan oleh umat-umat kafir laknat jahanam terkutuk. Bagaimana Bang Zubair itu? Bagaimana menurut Abang tu? Iya, jadi memang seperti itu adanya. Mereka harus melakukan teknik siasat. Mereka harus melakukan itu. Tanpa mereka menyadari itu, justru akan membuat orang yang berada pada keraguan terhadap agamanya itu justru akan masuk ke Islam, menjadi mu'allaf. Minimal mereka akan menjadi agnostik, tidak percaya lagi kepada Yesus, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dikarenakan karena mereka terlalu cinta terhadap ajaran kasih, tapi rupa-rupanya setelah dijelaskan, ya tidak ada kasih itu hanya hoaks. Karena yang dimaksud kasih itu adalah taat, ketaatan. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada Allah, artinya taat kepada Allah. Kasih kepada sesama manusia, artinya taat mengajarkan apa yang Allah ajarkan kepada manusia. Itu jelas itu. Nah, jadi tidak ada kasih. Kenapa? Begitu anak mereka lahir, mereka sudah diajarkan menyembah kepada selain Tuhan. Artinya dia tidak mengasihi anaknya. Kalau mereka kasih kepada anaknya, mereka akan mengajarkan ajaran yang benar. Jangan pakai Al-Quran, pakai kitab yang mereka gunakan sendiri, yang mereka ambil di dalam kitabnya orang Yahudi. Di mana di dalam ulangan misalnya ya, di dalam ulangan 11 nomor 1, apa yang diterangkan di sana? Harusnya mereka malu untuk menggunakan data bahwa mereka itu adalah penganut ajaran kasih. Kenapa? Karena tidak ada cerminan implementasi daripada yang mereka sebutkan. Di dalam ulangan 11 dikatakan gini, haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan setia berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Atiullah, jadi harus taat kepada Allah dengan setia menjalankan perintahnya. Itu baru disebut kasih kepada Tuhan. Kalau tidak mentaati segala perintahnya, tidak kasih kepada Tuhan. Kalaupun melanggar perintah, ada bertaubat untuk kembali melakoni perintah tersebut. Nah, kasih kepada manusia maksudnya apa tuh? Mengajarkan manusia lain untuk mentaati perintah Tuhan. Di dalam Matius 5 misalnya nomor 19, ya, barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun itu yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk menghilangkan, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Berarti kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, ya jelas implementasinya adalah ketaatan terhadap perintah. Dan ini mereka tidak lakukan. Mereka malah anti terhadap Tuhan, anti terhadap perintah Tuhan, tetapi mereka dengan perintah-perintah manusia. Contoh, ibadah minggu, perintah Tuhannya ibadah Sabat, mereka ganti menjadi ibadah minggu. Perintah Tuhannya mereka tinggalkan menuju kepada perintah manusia.
Inilah yang disebut Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Demikian Bang Jo. Oke, terima kasih Bang. Tapi kalau boleh begini Bang Isma, coba memang itu tadi saya sudah cakap di Roro Mana sudah bagi tahu kalau boleh perbanyakkan komal-komal kita umat Islam. Dan kalau boleh tu cuba naikkan macam yang abang walaupun nyimak-nyimak sedikit tahu tak apa dinaikkan. Izin Bang Leonardo, ada tamu ini dari Demet. Demet, selamat pagi. Demet, selamat pagi. Demi minta tolong di Islam Bang ya? Ya Islam. Cuman mau bilang sama Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau lewat dari Goa singgah Palangga Bang. Iya insya Allah. Udah cuman gitu doang. Saya lagi di Goa ya. Keluarga Ya, baru Bang, keluarga baru aslinya dari Riau. Sekarang setinggalnya di Goa, tepatnya di Palangga Bang. Nah, cuman gitu doang, cuman ingin nyapa Bang Juma doang. Khususnya tapi ya. Makasih host sudah dinaikin. Siap Aki. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yola selamat pagi. Yola selamat pagi. Kristen apa Islam? Yola selamat pagi. Kristen apa Islam? Yola selamat pagi. Tolong diberitahu kok apa daripada dari mana? Akunnya privat ya? Opa saya penang. Kita perlu. Oh iya, kita buat tema Gurunda ya, biar ada yang naik. Begini, sebentar Dos, minta maaf sebentar. Lanjut. Cuba kalau boleh ni dua panggung ni dikhususkan untuk umat sebelah. Kalau umat sebelah yang mau naik silakan. Silakan, Kristen yang mau naik silakan. Ini selagi ni sebentar di bawah, mungkin ada umat sebelah daripada umat Christian. Ini ada satu panggung kosong. Kalau yang ingin berdiskusi, yang tidak menghujat, ini ada beliau Gurunda kita Bang Zuma. InsyaAllah di sini kita akan cuba menjelaskan semampu apa yang kita kan. Ini ada Bang Zuma, ada host dan beliau di atas. Silakan bagi umat Christian yang mau naik, silakan. Tak apa, jadi risau di sini kita diskusi baik-baik, elok-elok. Tak ada hujat-hujat. Kalau siapa yang hujat akan diturunkan. Ya, buat moderator saya yang ada di bawah maupun di atas, tolong tapping-tappingnya nggak bermutu dikondisikan aja ya, dihilangkan dari sini ya. Itu aja sih. Biar kita nikmat mendengarkan Gurunda kita di sini. Silakan. Bang, disapa dulu Bunda Rahmanya. Aslinya Ya, Assalamualaikum Bunda Rahmah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dengku, Gurundaku, Ustadku, dan yang lainnya saudaraku host. Ya, siap. Okey, Bunda Rahmah, salam. Bunda Rahmah, assalamualaikum. Dan salam mengenai pada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sebentar tuh katanya ada yang mau syahadat 3 orang ya di Kombalnya Api Riau, di tempatnya udah sondi. Di mana Bun? Di tempatnya udah sondi. Oh iya. Tadi subuh dia nelpon. Iya di tempatnya. Waalaikumsalam. Iya. Tadi subuh nelpon, saya sudah tidur. Iya. Iya, dia naik itu Gurunda turun. Dia naik khusus menyampaikan ke Gurunda, tapi Gurunda tidur. Mau disahadatkan katanya oleh Gurunda. Masya Allah. Suara saya masih kedengaran ya? Dengar Iya, Bang, iya. mantap Bang, lagi Bang. Mantap, Iya. Gurunda, siap Gurunda. Ya, selamat pagi Ayah Mecha 5. Selamat pagi, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gurunda. Mau nitip pesan aja nih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak akun-akun palsu mengatasnamakan api nih Bang. Kadang saya cuman keselnya doang, gak pernah naik saya. Ini Iya, juga iya. diterima. Ini diterima karena ada Bang Juma doang. Gak bisa bercerita, saya nggak bisa ngomong, belum pernah live sama sekali. Cuman typing di bawah doang, nyimak doang. Cuman ya seperti Bunda Rahma, Ustadz Sugi, banyak yang palsu. Itu tindakannya ada nggak itu Bang? Kerjaannya mereka bang, bukan Kita wujud keputusasaan mereka itu. Iya cuman ya kesel aja kalau ngelihat di bawah tuh kan, kalau itu ada yang lewat itu jadi dengerin gitu. Nah, ini mas palsu semua ya, LSR api semua tuh palsu semua itu. Kadang judulnya ya sama, temanya sama gitu. Yesus bukan Islam, bukan Tuhan juga. Cuman ya semuanya palsu juga. Bang Handi juga dipalsuin. Ya mohon ditindaklah Bang. Cuman itu aja lah saya nyimak. Tim legal kita sedang bekerja. Iya, makasih. Iya, Gurunda lagi dengerin musik. Saya Bang diturunin aja Bang. Ini Demian coba dijambak nih sebentar Ros. Ini ada Demian. Ini Demian serta Demian 2. Moderator. Bakal dinaikkan. Nih Demian ada permintaan mungkin Demian coba kalau boleh dijambak di Demian 2 nih. Demian 2 nih. Coba kalau boleh dijambak Ros. Moderator jambak. Moderator mana moderator, abang moderator atau akak atau moderator siapa? Coba ini ada Demian 2. Coba dijambak. Ini dia pun coba Demian di bawah coba buat permintaan. Di sini ada ni surat apa? Ada abang-abang, ada Gurunda semua di sini. Silakan. Moderator jangan tidur ya. Saya mohon. Silakan. Moderator jangan tidur ya. Ya, Demian 2, selamat pagi. Demian 2, selamat pagi. Tolong mute-nya dibuka. Ada yang menyapa, disapa, dijawab. Minta tolong sangat. Ya, Demian 2, selamat pagi. Selamat tahun baru. Nih, selamat pagi. Kristen ya. Enggak, saya Coba dibuka apa? Apa dia? Gimana? maaf. Saya sudah merayakan tahun baru. Maaf. Luar kau dari tahun Masehi. Oh, kamu Demian yang biasa di WhatsApp juga. Okey, silakan ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Ini ada abang Gurunda kita, abang semua, ada banyak lagi nih. Abang Billy ada saudara rumah sebelah, Yahudi, dan lagi banyak lagi. Silakan. Ada kakak-kakak. Masa lu lupa sama saya, bro Leonar. Kenapa? Masa lupa sama saya? Aduh. Ya, moderator sangat kejam sini Gurunda. Jadi aman. Langsung ya. Gak mau basa-basi kita. Coba jambat si Demian. Coba Kristen naik yang betul-betul ya, nggak jelas juga ya. Tak, dia ni bro host, dia memang kalau tak silap dia Demian memang dulunya di WhatsApp juga debatnya. Tapi mungkin dia
tak berapa jelas. Cuba naikkan sekali lagi, kalau tidak jelas baru turunkan. Cuba host naikkan lagi sekali lagi si Demian ni. Dia kata Ya, saya tidak mau apa ya orang-orang nggak jelas itu. Ini gini, suara saya kedengaran nggak? Suara saya Siap Gurunda, aman. Kedengaran ya. Mantap. Suara saya Jelas, kedengaran nggak? Iya, Demian itu Kristen penyembah Yesus. Tapi oleh karena tidak bisa membuktikan Tuhannya, Yesus itu adalah Tuhan, maka setiap kali berdebat, dia membawa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhannya. Yesusnya diketek. Jadi kalau kita berdiskusi sama dia nggak pernah mau membahas Yesus. Yang dibahas itu Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa. Seakan-akan dia mewakili teman-teman Yahudi, padahal Tuhannya adalah Yesus. Yesusnya karena Yesus memang bukan Tuhan. betul. Gitu. Jadi kita dibuat pusing kalau diskusi sama dia. Kita tanya Yesus, yang dijawab Elohim. Gitu Bang Jo. Iya, Bang. Maaf, saya lagi di gunung ini, jadi kadang masuk suara. Silakan dilanjut. Oke, ini banyak di bawah ni, banyak orang kecam-kecam kepada saya lah, banyak tak tahu bising marah kepada saya apa hal ni. Banyak ni tengok di chat apa typingan bawahnya. Tak kenapa dia cuba ni, mungkin kapal-kapal yang panas kepada saya ni. Cuba moderator cuba jambak kapal-kapal yang di bawah yang kepanasan dengan saya ni. Banyak di saya tengok dia. Iya, buat yang Kristen di bawah naik, silakan naik diskusi dengan Gurunda di sini. Silakan. Iya, silakan Kristen-Kristen yang mau diskusi bareng Gurunda kita ya, Bang Zuma. Silakan naik. Ni ada up to menit ni siapa ni? Ni cuba ni ada permintaan tadi, siapa nama cecep ni, siapa ni nama dia? Aduh, cepat betul lah. Samudra Leonard, up 2 menit ni, apa maksud dia ni? Up Oh, itu 2 menit. maksudnya 7. Ni ada yang marah betul dengan saya ni. Ni Abu Lawi Daus turun. Siapa yang turunin Bang itu? Kenapa diturunin Bang Leonardo? Tak mungkin kepental mungkin. Kepental tak Iya, apa-apa. iya. Jadi saat ada satu panggung ni, cuba kalau boleh adalah orang kapal, cuba umat sebelah, umat Kristian naiklah, umat Kristian cuba. Sini ada Gurunda, kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu atau diskusi atau berdebat atau apa. Ini sekarang ni Abang Zuma, Sipu ada di sini, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara musik yang kencang kali maksudnya ya? Aman Gurunda, Kencang ya? sekarang udah aman. Sekarang sudah aman. Mantap. Oh, siap. Udah Orang di awas itu panggung aja. nyanyi. Dilarang juga nggak boleh. Mau nyapa Gurunda aja. Ya siap Bang Rian. Iya. Masya Allah banyak Dinda penonton Hendra Gurunda. ada di bawah beliau. Dinda Hendra monitor di bawah. Kalau Awas formasi turunkan. kalau formasi ini sih Otan nggak berani naik. Iya, izin saya turunkan dulu Mbak naiknya, ada Bang Hen bentar. Izin Allah. Bang Billy sama Bang Zuma, saya belum pernah sembang-sembang. Cuba Bang Zuma, siapa ni ada Bang Billy ni? Coba Bang ini pun kira rekaman lama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bang Billy itu punya komitmen untuk memerangi ini misionaris. Kita udah bertahun-tahun bergandengan tangan untuk menghalau misionaris ini.
Tak sebab Iya. saya lama tak dengar Bang Zuma dengan Bang Billy ni saling sembang-sembang. Lama sangat. Baru hari ni saya baru dengar lagi. Sering sebenarnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Paduka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semalam Dek, di gimana kabar, Dek? Bang, Gimana kabar? alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah. Abang masih di gunung? Masih. Siap, siap, siap. Terima kasih. Akhir Zuma. Akhir Zuma masih di yang apa itu? Yang taman apa itu? Di gunung, Yang taman di Bolangi. Iya. Di wisata rumah Hobbit Bolangi. Ya, rumah Hobbit itu Masih ya, masih. Hi? Waalaikumsalam. Masih. Mantap, mantap. Ula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paduka. Sehat. Alhamdulillah sehat. Bang Samudra. Alhamdulillah ada Paduka juga di atas, Masya Allah. Assalamualaikum Paduka. Assalamualaikum host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma sehat. Alhamdulillah sehat, sehat seperti biasa. Tetap semangat. Host. Paduka mohon izin sebentar. Paduka. Silakan Ahi. Ini hostnya ini akun yang satunya itu akal logika debater. Nanti kita ini Paduka minta tolong japri di belakang Paduka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda. siap. Siap. Saya izin turun dulu Paduka, guruku semua, Bunda Rahma. Siap, Bang Zuma. Bunda. Bang Samudra, Bang Bang Billy. Siap, Bang. Samudra. Masih. Ya, Bang Samudra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah Di formasi sini sebentar ini ada sebentar semua ini ada siapa ini siapa nih? Kapi ni saya cuba ni kasih 2 kursi dong buat otot cuba ni jambat ni. Ya, silakan Kristen mau naik di bawah, naik aja silakan. Nanti kalau ada hotel Ini naik, minta 2 turunkan saya kursi aja. untuk otot dia kata. Paduka standby dia saja, Paduka aman, Paduka aman. Iya. Pokoknya saya dan moderator akan inilah maksimal mungkin di room ini. Saya tengok bawah ni. Sehat Paduka. Ingin menaik Bunda. diskusi. Silakan Bang Apis semua silakan Bang. Ya. Gurunda, Paduka sehat. Alhamdulillah sehat, Pak Ketua. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin Gurunda lagi jadi perangkat ayah. Ayah kurang kuat suaranya, coba lebih kuat lagi. Biar Gurunda dengar. Pani kemana Pani? Teman-teman moderator di bawah standby ya teman-temannya. Pokoknya ada yang ini langsung skat. Di mana ni aduh. Saiku, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Kristen Pak ya. Ya pagi. Tolong yang lain saya Kristen ya Pak Saiku ya. Noise. Ya, Kristen Pak ya. betul saya Kristen. Oke, itu ada judul di atas
Dan silakan diskusi bareng Gurunda Zuma. Kemana Paduka? Udah. Ya silakan. Judulnya Yesus bukan Tuhan. Iya siap. Yang lain tolong di ini mute ya. Tapi bagi kami itu ada ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Contohnya ketika Yesus berkata, "Akulah jalan, hidup." Itu dinyatakan dengan jelas bahwa Yesus adalah jalan. Berarti dia adalah utusan, dan Yesus adalah kebenaran dan kehidupan. Dia juga adalah Allah. Iya. Gurunda ini Jadi gini, ya gini. Di masa dewasa sekarang ini, hidup di zaman digital, informasi dengan mudah kita terima. Pengetahuan umat manusia semakin meningkat terkait dengan alam semesta ini. Jadi kalau Anda masih membawa paham pagan, paham zaman batu, itu sudah nggak cocok. Bagaimana mungkin kemudian manusia yang beradab diajarkan bahwa pencipta alam semesta yang begitu sempurna diciptakan oleh manusia bernama Yesus? Itu nggak mungkin, karena kita mengetahui ya, apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, alam semesta ini diciptakan oleh esensi yang maha kuasa, esensi yang maha sempurna, yang pada kesempurnaannya, yang pada kuasanya tidak ada setitik pun celah kelemahan. Sementara Yesus ini, aspek mana yang bisa kita lihat sampai dia bisa menjadi Tuhan? Nggak ada. Ada satupun aspek di dalam diri Yesus yang bisa menjadikan orang-orang berakal menggantikan pencipta langit dan bumi dengan manusia yang penuh dengan kelemahan bernama Yesus itu. Tapi kalau hari ini saudara bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia, ya boleh kita berdiskusi mengulas tentang hakikat Yesus, Tuhan atau manusia gitu bang. Coba bisa enggak Anda buktikan Yesus itu bukan manusia? Silakan. Kan saya sudah kasih salah satu ayat menyatakan bahwa Yesus itulah Allah. Kemudian ada ayat lain yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang ke dunia dalam wujud manusia dalam rupa hamba. Ya. Jadi memang Yesus ketika dia adalah Allah, di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai yang 17 itu dikatakan bahwa dia adalah firman yang datang ke dunia dalam wujud manusia. Jadi ketika dia datang di dunia, posisinya atau perannya sebagai hamba dari Bapa yang adalah pribadinya yang lain, dari kekekalannya. Jadi ketika dia merendahkan dirinya menjadi manusia agar manusia dapat melihat wujud dari Allah itu seperti apa, maka saat itu dia menjadi sama seperti manusia agar manusia mampu melihatnya. Tetapi rohnya kan roh Allah. Nah, walaupun dia dalam wujud hamba, dia masih menunjukkan kuasanya. Dia masih menunjukkan bahwa dia maha kuasa. Yaitu salah satunya ketika dia meredakan angin ribut dan ketika dia merubah air menjadi anggur, dan ketika dia memperbanyak ikan dan roti untuk memberi makan 5.000 orang. Nah, itu disaksikan oleh banyak orang. Dan banyak rasul yang menyaksikannya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Allah SWT yang di dalam Quran, nah itu kan kuasanya siapa yang menyaksikannya? Kan tidak ada begitu. Dan itu pun jika ada yang menyaksikan, itu pun hanya Muhammad. Sedangkan kuasa mujizat Yesus itu disaksikan oleh banyak orang. Ya, jadi seperti itu ya bang. Ya, dulu. Ya baik, ya sangat disayangkan jaringan saya error. Jadi gini Bung,
Boleh Anda menganggap Yesus Tuhan, tapi itu hanya anggapan. Ya, itu hanya iman, itu hanya doktrin, itu hanya dogma. Kita hargai itu. Tapi ini kita sedang membahas tentang kebenaran. Kita membahas tentang keselamatan, di mana keselamatan itu harus berpola sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Anda membawa Yesus Tuhan karena dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Makanya saya katakan itu hanya pemahaman saman batu. Saman di mana manusia tidak mengerti tentang kebenaran, tentang Tuhan. Iya, betul. Sebagai unsur ketuhanannya itu justru sebagai bukti bahwa dia bukan Tuhan. Dia mampu membangkitkan orang mati karena dia bukan Tuhan. Dia mampu membuat orang lumpuh berjalan, dia mampu membuat orang buta melihat, dia mampu membuat air jadi anggur. Itu semua dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia hanya manusia yang diberikan kuasa untuk melakukan itu semua. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang Tuhan perintahkan untuk aku kerjakan dan aku lakukan. Itu yang pertama. Yahudi dengan jelas mengatakan terkait pencipta langit itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Satu. Saya lupa. Bilangan 23 nomor 11. Ya, kalau nggak salah ya. Nah, di situ dijelaskan sangat terang bahwasanya Tuhan bukan anak manusia dan bukan anak manusia. Nah, sedangkan Yesus adalah manusia dan anak manusia. Jadi bagaimana mungkin kemudian Tuhan yang bukan manusia ini dikatakan sebagai manusia? Pahami dulu itu, Bang. Ya. Bilangan 23 nomor 19 ya. Sorry. Ini kalau kayak gini saya konsentrasinya hilang. Ya. Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Betul kan di bawah. Tadi kalau Anda mengatakan hari ini bahwa Yesus yang adalah manusia dan anak manusia itu sebagai Tuhan, maka itu ajaran yang cukup di tahun 20 aja, tahun abad pertama. Sudah nggak cocok dengan saat sekarang. Karena data terbaca di mana-mana. Orang semua sudah paham bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Sederhana loh itu untuk mengetahui. Sekarang mari kita buktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan berdasarkan diri sendiri. Di dalam kitab Saudara di Kisah Para Rasul 4 nomor 27, apa yang dikatakan di sana? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota Herodes dan Pontius Pilatus oleh kuasa dan kehendakmu. Sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus itu. Jadi Yesus ini adalah hamba Tuhan yang diberikan mukjizat, yang diberikan tanda-tanda, yang diberikan kekuatan dari Tuhannya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan menurut kitab Saudara. Kalau kebenaran hidup dia tujuan, tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Apa jalan yang ditunjukkan oleh Yesus itu? Jalannya adalah Taurat. Taurat yang menjadi jalan menuju kepada Tuhan menurut Yesus di dalam kitab Saudara. Bukan perjanjian baru, bukan surat-surat Paulus yang menjadi jalan, tapi Torah. Matius 19. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa sampai kepada surga? Apa yang bisa aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa jawaban Yesus? Surat-surat Paulus? Bukan. Jawaban Yesus adalah penuhi segala tugasmu yang tertera di dalam
Keluaran 29 dan Keluaran 30. Keluaran 20, 19 dan Keluaran 20. Itu ajaran Yesus. Mana ajaran Yesus ketika ditanya, Tuhan, Guru, apa yang harus kami kerjakan supaya kami bisa memperoleh hidup yang kekal? Sembah aku. Tidak ada. Ibadah hari Minggu nggak ada. Langgar semua Torah nggak ada. Tidak ada itu. Imanis Taliban nggak ada, bang, nggak ada. Yesus menekankan berulang, laksanakan segala perintah-perintah Elohim yang datang kepada Nabi Musa, baru orang bisa itu memperoleh hidup yang kekal. Begitu. Di awal-awal itu di dalam Hosea 11 ayat 9 itu bahwa Shem itu bukan manusia. Hosea 11 ayat 9. Di awal-awal. Oh iya. Mengatakan bahwa itu maka Yesus bukan tidak mengangkat malah tidak mampu. Maka apa berarti? Ini membuat sadar. Maka Anda bilang suaranya tidak jelas ya. Cuma penunjukan kuasanya dengan nyata. Jadi itu ya pertanyaan narasi Bang Suma yang mengatakan bahwa karena Yesus mampu menunjukkan kuasanya, maka dia bukan Tuhan. No, lah bandingkan dengan Allah SWT yang tidak mampu menunjukkan kuasanya, mengapa dia dijadikan Tuhan? Ini kan itu perkataan yang terbalik. Seharusnya yang mampu menunjukkan kuasanya dialah Tuhan, dan yang tidak mampu menunjukkan kuasanya dialah yang bukan Tuhan. Kemudian ada juga pertanyaan Bang Suma dari yang sekian banyak yang bisa saya tanggapi. Yang kedua itu Tuhan bukan manusia. Memang ayat itu betul, kami tidak membantahnya. Tuhan itu bukan manusia. Tetapi manusia, tetapi Tuhan bisa menjadi manusia. Kalau manusia tidak bisa, tapi Tuhan bisa datang. Jadi apa salahnya ketika Tuhan menjadi manusia untuk menunjukkan kuasa-kuasanya yang nyata? Di dalam Taurat, Yahweh sebagai Elohim Israel mampu menunjukkan kuasanya tanpa bantuan Nabi dengan nyata, yaitu ketika dia mengiringi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di malam hari dengan tiang api dan di siang hari dengan tiang awan. Itu dengan mujizatnya secara nyata. Yesus pun bisa menunjukkan mujizatnya, kuasanya dengan nyata dan disaksikan oleh banyak orang. Nah, dengan melihat kondisi yang ada di dalam yang dikatakan oleh Injil ini, tambah lagi dengan perkataan-perkataan Yesus yang menyatakan sifat-sifat Allah ada padanya, maka kami dengan berani menyatakan bahwa dia adalah Allah. Allah yang wujud, Allah yang mampu menunjukkan kuasanya, baik dengan wujud jasadnya maupun dengan wujud kuasanya. Jadi itulah pandangan kami tentang Yesus. Itu menurut saya, tapi juga ini menurut Alkitab yang saya baca. Karena ada beberapa ayat di dalam kitab kami yang menyatakan Yesus itu mempunyai sifat-sifat Allah, yaitu dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Di situ dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dari kerajaan maut. Ya, saya kira seperti itu, Bang. Oke, silakan. Iya. Jadi yang pertama yang perlu saudara pahamkan di sini adalah akal, kedudukan akal dulu. Kedudukan akal. Karena kalau akal kita tidak fungsikan, maka iman, doktrin, dogma yang mendominasi. Kalau akal sudah Anda tidak fungsikan, maka percuma dalil-dalil, percuma firman Tuhan. Kalau akal sudah mati gitu loh. Di dalam kitab yang Anda genggam hari ini, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun.
Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang serupa dengan engkau, tidak ada yang sama seperti engkau. Tadi Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Ya, Yesus anak manusia dan Yesus manusia. Gagal dia, gagal. Tapi akal Anda tidak berfungsi, percuma dalil itu, percuma. Tak kasih lagi dalil Yeremia 10 nomor 6. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Merah jaringan Bang Jumai. Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang ya? Wabarakatuh. Ya, bagaimana? Iya, sorry. Ya. Itu dikatakan laisa kamislihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan makhluk, Tuhan tidak serupa dengan apapun. Yesus serupa dengan kita, dia manusia. Ini dalil, Bung. Tapi karena akal Anda pensiunkan, mereka tidak berguna dalil-dalil ini. Percuma dalil-dalil ini ada. Karena Anda sudah kudu terjerat di dalam doktrin dan dogma. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan makhluk, Tuhan tidak serupa dengan apapun, Tuhan tidak serupa dengan manusia. Tapi karena akal Anda tidak berfungsi, yang Anda fungsikan hanya doktrin, tidak berfungsi, maka apa yang terjadi kemudian? Pengakuan-pengakuan yang muncul kemudian dari barat, itu yang Anda jadikan sandaran untuk bertuhan. Padahal itu tidak ada kaidahnya. Nah, kemudian ketika Anda berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada bukti bahwa dia itu bukan Tuhan karena tidak ada bukti. Bukti apa lagi? Anda diciptakan, yang menciptakan Anda itu bukan Yesus. Yang membuat Anda bisa mendengar bukan Yesus. Yang membuat Anda bisa bicara bukan Yesus. Kenapa? Yesus manusia. Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus aja kalau tidak makan 1 minggu, lapar dia. Kalau dia tidak minum 1 minggu, haus dia. Bahkan kalau dia tidak buang air 1 minggu, bengkak perutnya, kena usus buntu dia. Pahami itu dulu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan wa yuhyi bi izni ma yasha. Innahu aliyyun hakim." Ini berbicara mengenai Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak bisa kemudian berbicara langsung dengan makhluk biasa. Allah berbicara pada makhluknya melalui perantaraan nabi, rasul, malaikat. Tidak bisa Allah itu turun ke atas muka bumi, nggak bisa. Sementara yang Anda ingin tahu itu adalah ingin melihat Allah. Allah dikatakan dalam Al-Quran, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Sedang dia, Allah, dapat melihat segala sesuatu dan dia maha halus, maha teliti. Itu Allah. Lalu Allah mengatakan, innal ladzina yahsyawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, yang mana mereka tidak bisa melihat Allah itu, mereka memperoleh ampunan dan hal yang sangat besar. Lalu Al-Quran juga menarasikan bahwasanya innama tunziru man ittaba'a dzikra wa hasyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Allah. Lalu Allah mengatakan terakhir, kalau dia ini pencipta langit dan bumi yang tidak bisa kemudian dilihat oleh mata. Baca 1 Timotius 6 nomor 16, 1 Timotius 1 nomor 7. Bagaimana kemudian Allah diceritakan di sana tidak bisa dilihat, tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Tidak ada yang bisa melihat Allah, itu nggak ada. Karena dia bukan makhluk. Allah itu bukan ciptaan. Yesus bisa dilihat, Yesus bisa melakukan kuasa karena dia adalah manusia yang diberi kuasa. Baca kitab saudara. Kenapa Yesus bisa melakukan itu? Kenapa? Karena dia diberi kuasa. Kalau Yesus tidak diberi kuasa, Yesus manusia biasa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi kalau Anda melihat Yesus membangkitkan orang mati, itu kuasa dari Allah. Allah memberikan kuasanya melalui ciptaan.
Bukan Allah datang kemudian kayak Superman, kayak Superboy, bukan. Cobalah, siapa Yesus menurut Yesus? Mungkin itu lebih bisa fokus Anda kalau Anda dikasih pertanyaan seperti itu. Siapa Yesus menurut Yesus? Jangan menurut dogma, jangan menurut Mantap. Saya tanggepin ya, karena kan kamu tadi pakai ayat-ayat Torah loh. Pertama kamu pakai ayat-ayat Torah, yaitu adalah saya keluar dengan satu dalil dalam Torah mengatakan Torah sifalanu Moshe merasa kehilat Yakov, yang artinya Musa memberikan kami Torah sebagai milik siapa di dunia ini. Kepemilikannya ialah milik jemaah Yakov. Jadi Torah itu milik jemaah Yakov. Oke. Soal Tuhan itu ya, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakov ya, atau Tuhannya Israel itu en lo hagu ve'ena guf lo na'arok elaf kedusyado katanya. Apa itu ya? Tuhan itu atau Hashem tidak memiliki bentuk bersama untuk berjasmani dan kekudusannya tidak bisa disamakan dengan apapun. En lo hagu ve'ena guf tidak mempunyai bentuk tubuh jasmani. Kita lihat dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi kesamaan pun tidak, hanya suara saja. Jadi berhati-hatilah engkau atas jiwamu, karena engkau tidak melihat sesuatu, hanya suara saja. Jadi sumber suara yang didengar, satu wujud atau rupa pun tidak. Jadi ketika Tuhan itu diwujudkan menjadi tubuh, maka itu bertentangan. Apalagi kalau kamu mau ke kejadian ya, misalnya Nase Adam Beselmenu Kitmotenu, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Wah, itu lebih parah lagi itu ya. Jadi Tuhan itu sejatinya tidaklah memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani dan kekudusannya tidak bisa disamakan dengan apapun. Menurut pemahaman nabi-nabi Israel, tidak ada pengajaran Tuhan menjadi manusia. Lanjut. Oke, saya akan menanggapi pertanyaan saudara-saudara sekalian. Pertama itu Pak Suma mengatakan, Bang Suma itu mengatakan bahwa semua bisa bahwa saya itu diciptakan oleh Allah SWT. Begini ya, semua Tuhan, semua yang menganggap dirinya Tuhan bisa mengklaim pencipta dunia. Tetapi bagaimana dia mampu menunjukkan kalau dia bisa berkata begitu? Dia harus menunjukkan kuasanya yang nyata agar kami manusia mampu percaya, agar kami percaya bahwa dialah yang pencipta. Kalau dia tidak mampu menunjukkan kuasanya, bagaimana dia bisa mengklaim begitu? Kami tentu tidak akan percaya, sebab tidak ada kuasa yang bisa dia dibuktikan. Ya, ketika dia berkata Sang Pencipta, ya. Kemudian Anda berkata kalau Allah itu tidak bisa menjadi sama seperti ciptaannya. Itu kan klaim saja. Allah bisa menjadi seperti apa saja, sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dan ketika Allah menjadi manusia, itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi tidak bisa dikatakan maksudnya tidak bisa Anda mengurung Allah itu untuk menjadi terbatas. Itu kan kehendak. Nah, kemudian manusia di mana dalilnya? Sabar. Kemudian Anda mengutip satu pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Itu kan perkataan Yesus ketika dia sedang berdialog dengan ahli-ahli Taurat. Dan memang saat itu para ahli Taurat tidak pernah melihat Allah. Yang dimaksudkan dari ahli Taurat itulah Yahweh. Tetapi tidak berarti Allah tidak bisa menjadi wujud. Kalau Allah tidak bisa mewujudkan dirinya, maka itu adalah kekurangannya, bukan malah kelebihannya. Tetapi Allah bisa mewujudkan diri, maka itu adalah kelebihannya. Jika ada Allah yang tidak mampu mewujud, adalah kekurangannya. Di dalam Taurat ada Nabi Musa berkata bahwa Allah tidak bisa dilihat. Karena memang saat itu dia tidak bisa melihat wujudnya. Tapi tidak berarti Allah tidak mampu mewujudkan dirinya di suatu zaman, di suatu saat. Ya, jadi ini pernyataan yang saya kira itu salah. Karena memang Allah yang mengaku dia pencipta dunia, dia harus mampu menunjukkan kuasanya.
ketika dia menyatakan dia pencipta saya, pencipta manusia, maka dia harus mampu menunjukkan kalau dia punya kuasa, maka saya pun akan percaya. Kalau hanya modal berkata-kata dalam kitab suci, semua bisa bikin kitab suci dan bilang seperti itu. Tetapi kuasanya yang penting itu nyata, itu seharusnya. Sebab bagi kami itu bagi kami iman itu bukan hanya beriman kepada kitab suci saja, tetapi kita beriman kepada kuasa yang nyata. Tuhan yang hanya mampu memberikan kitab suci tanpa menunjukkan kuasanya, maka itu sama saja dengan Tuhan yang tidak maha kuasa. Nah, saya kira seperti itu. Oke, baik Bang. Saya ingin TikTok 1 menit. Mohon izin Akhi Billy, TikTok 1 menit dengan saudara Saiku. Saudara Saiku, Tuhan itu ada. Apakah ketika Tuhan kemudian tidak menampakkan dirinya menjadi unsur yang Anda imani, Tuhan itu tidak ada? Jawab saya. Tuhan itu ada. Sebelum makhluk ada, Tuhan itu ada. Apakah ketika Tuhan tidak menampakkan dirinya seperti Yesus, maka Tuhan itu nggak ada? Coba jawab. Coba diulang lagi. Ini putus-putus apa, Bang Sema? Putus-putus. Coba sekali lagi. Iya. Jadi gini, Yesus itu ada di abad pertama. Oke? Yesus itu ada nanti mamanya ngeden, baru dia keluar menjadi manusia bayi. Pertanyaan saya, sebelum Yesus ada di atas muka bumi yang Anda katakan Tuhan inkarnasi menjadi manusia, apakah belum ada? Karena pada saat itu Tuhan belum menyatakan diri. Sebelum Tuhan menciptakan alam semesta di kitab Kejadian pada mulanya dan seterusnya, maka apakah Tuhan tidak ada pada saat itu? Karena Tuhan tidak ada yang melihat. Sebelum ada ciptaan, apakah Tuhan tidak ada? Coba jawab saya, silakan. Oke, begini. Sebelum Tuhan Anda dilahirkan, apakah Tuhan itu tidak ada? Jawab. Begini, saya jelaskan ya. Di dalam Taurat, Musa yang memberitahukan bahwa Allah yang ciptakan langit dan bumi. Nah, Musa ini pasti tidak akan percaya jika ada. Pada saat itu Yesus sudah ada enggak? Sebelum itu tuh Yesus sudah ada enggak? Sudah lahir enggak dia? Nah, ini saya mau jelaskan. Bahwa Musa, pada saat Musa di dalam Keluaran 33 kali mengatakan ada manusia yang dapat melihat Tuhan bisa hidup. Artinya Tuhan itu nggak dilihat. Andai Abraham melihat Tuhan, Abraham mati. Andai Yakub melihat Tuhan, Yakub mati. Andai Musa melihat Tuhan, Musa mati. Nah, sekarang permasalahannya adalah sebelum Tuhan Anda Yesus itu lahir, apakah Tuhan itu sudah ada? Sebab tidak ada yang mampu melihat Tuhan itu. Jawab. Oke, ini yang saya mau jelaskan. Jadi Kemiot. Ya, Pak Saiku silakan, itu di mute. Mute-nya dibuka. Oh iya. Oke, lanjut. Jadi begini, ketika Musa berkata Yahweh itu adalah pencipta dunia, itu dia berkata tentu dengan melihat kuasa yang nyata. Jika dia tidak bisa tidak melihat kuasanya, maka dia tidak mungkin menulis ayat-ayat firman Allah itu. Karena dia melihat kuasa Allah yang berfirman kepadanya. Nah, sekarang Anda berbicara mengenai kuasa. Yang kita bicarakan ini wujud kan? Apakah ketika Musa kemudian mendapatkan wahyu, wujud Tuhan itu sudah ada gitu loh? Apa wujud Tuhan pada saat itu? Sebelum Tuhan Anda inkarnasi menjadi bayi, wujud Tuhan itu seperti apa? Bisa Anda tunjukkan wujudnya kayak mana? Selayaknya Yesus disunat hari ke-8 dan seterusnya, itu wujud Tuhan sampai Anda percaya. Sekarang permasalahannya, jangankan Musa, sebelum Adam dicipta, apakah Tuhan itu ada? Kalau Anda mengatakan Tuhan itu ada sebelum Adam dicipta, siapa yang bisa melihat Tuhan pada saat itu? Nggak ada kan? Berarti nggak ada Tuhan kalau konsep Anda yang Anda pakai. Iya kan? Nah, sekarang saya minta kepada saudara, tunjukkan kepada saya
sebelum Tuhan Anda berubah menjadi manusia, Tuhan Anda ada atau tidak ada? Kalau Anda mengatakan ada, di mana wujudnya? Seperti apa wujudnya? Lahir di mana dia? Nanti Anda percaya Tuhan setelah Tuhan itu datang menjadi bayi, kan? Nah, sebelum Tuhan Anda menjadi bayi, Tuhan Anda itu ada atau tidak ada? Jawab. Iya, ini pasti. Kita zaman Adam. Kan kita tahu itu dari perkataan karena firman Allah turun. Udah. Jadi kalau Anda hanya mengatakan seperti itu, apa bedanya dengan kami? Saya kasih data saudara ya. Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha tinggi, maha suci. Kami kenal dengan sebutan Subhanahu wa ta'ala. Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Bukan maha rendah, maha busuk, maha terkutuk. Bukan. Jadi Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha tinggi, maka dia tidak bisa kemudian disetarakan dengan makhluk. Karena makhluk, sesuci-sucinya makhluk pasti najis, pasti ada kotor. Karena makhluknya suci, sesuci-sucinya pasti pasti pipis. Jadi tidak mungkin kemudian. Kenapa Yesus disunat dari kedelapan? Karena dia tidak suci, makanya nanti dipotong. Sementara Tuhan suci maha tinggi. Seperti itu. Jadi kalau Anda hanya berorasi, kami mengenal Tuhan kakek Musa menjelaskannya. Yang saya tanya, penolakan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak nusuk seperti Yesus. Nah, sekarang kalau Anda ingin mengaku, terangkan Tuhan Yesus itu siapa? Belum Yesus itu bisa tidak dijelaskan? Silakan. Oke, saya berikan tanggapan ya. Saya akan memberikan tanggapan dengan penjelasan. Nanti saya akan masuk dari inti pertanyaannya, kan begitu. Saya ingin menjelaskan mengapa di zaman sebelum Yesus Anda bertanya bahwa apakah Allah sudah ada? Jelas Allah sudah ada, walaupun bukan wujudnya, tetapi kuasanya yang diwujudkannya. Yang dapat disaksikan oleh Musa. Sama aja dong. Tidak sama dengan dulu zaman Musa. Kenapa tidak sama? Kenapa tidak sama? Apa alasannya tidak sama? Apa alasannya tidak sama? Kok menyampaikan firman-Nya, tentu dia dengan mewujudkan kuasanya. Apa alasannya tidak sama antara Tuhan yang maha suci maha tinggi yang kami sembah dengan Tuhan yang maha suci maha tinggi yang datang kepada para nabi Yahudi? Apa alasannya tidak sama? Sementara Tuhan kami satu. Pertanyaan kan apa alasannya? Berikutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Bang Suma yang dari dulu. Anda ini lucu. Anda ini lucu. Sekarang begini aja deh, Bang Saiko, begini aja. Kalau Anda menakar kebenaran Tuhan yang kami sembah berdasarkan wujud Yesus, tolong tunjukkan wujud Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu seperti apa wujudnya. Silakan. Di dalam dia bisa mewujudkan dirinya, tetapi bisa mewujudkan kuasanya. Tetapi tidak berarti Allah. Ya, itu Tuhan kami juga begitu. itu Tuhan kami juga begitu. Tuhan kami yang mengutus Abraham, Tuhan kami yang mengutus Ishak, Yakub, Tuhan kami yang mengutus Musa. Jelaskan kok dipotong. Betul, sama aja itu mah. Apa sih? Maksudnya jadi saya jelaskan. Apa sih? Yang bermasalah ini Tuhan buatan Barat. Yesus itu yang menjadi masalah. Bagaimana ya saya mau jelaskan tapi dipotong-potong. Ya udahlah, lanjut yang lain. Silakan akhi. Silakan akhi. Oke. Kalau langsung masuk tidak mau ya sih, ya enggak apa-apa. Apa di dalam Taurat? Kenapa di dalam Taurat? Sinyalnya rupanya kurang bagus ya hari ini. Sebab putus-putus itu saya sinyalnya yang kurang bagus. Yesus itu tidak pernah ada di dalam seluruh baik Torah, kitab suci,
kitab puisi para nabi, tidak ada satupun spot, satu titik pun merujuk kepada Yesus. Ya. Tidak pernah Yesus dinubuatkan akan datang sebagai El Gibor, Yesus sebagai penasihat ajaib, Yesus sebagai pangeran kedamaian, nggak pernah, karena Yesus datang tidak membawa damai, dia membawa pedang katanya. Jadi demikian. Jadi klaim-klaim kalian terhadap kitab-kitab kami, kitab Yesaya, Zakaria, Yehezkiel, itu semua, Yeremia, itu semua hancur, luluh, berantakan. Dibuktikan lewat apa? Terjemahan yang kalian rubah secara sistematis supaya nyambung dengan kitab Perjanjian Baru. Ya, Yesaya setuju, kalian bilang itu bicara soal Yesus, padahal kalau kita baca di dalam Yesaya tidak ada Yesus di situ, Yesusnya beritahu. Yesaya 9 Gibor, Yesaya 53 Yesus juga pernah disebut hambaku yang menderita, karena Yesus bukan hamba yang menderita dalam seluruh kitab Yesaya. Di seluruh kitab Yesaya yang disebut hambaku engkau Yakov, hambaku engkau Israel, tidak pernah hambaku engkau Yesus. Jadi Yesaya 53 kalau ditujukan kepada Yesus nanti kasihan di ayat 2-nya, karena dikatakan dia tidak tampan mukanya. Itu ya. Lanjut. Kemudian itu Lo Isel Mekazev, Tuhan itu bukan miliknya Saiku. Ya, sekarang kamu bilang tadi Tuhan bisa jadi manusia, jangan membatasi. Nah, tunjukin ayat di dalam kitab orang Yahudi menyatakan bahwa Tuhan bisa menjadi manusia. Tunjukkan ayatnya. Gimana saya mau jelaskan lalu diputus-putus, kan enggak bagus itu. Artinya ya gimana ya, mau debat lalu dipotong-potong, putus-putuskan, nggak ada yang putus-putuskan. Bukan begitu, ngana signal yang jelek, biasa yang ngana signal itu putus-putus. Oke, marah kita signal kita dari sana. Nggak ada, kita tidak ada intervensi gitu. Udah, lanjut aja. Ini siapa? Tunggu dulu. HM Sapri, selamat pagi. HM Sapri, mute kok deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Pak. Gimana Pak? Tunggu Pak Seko. Ya, kami mau menuju ke Bang Juma sebentar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Iya, agak kerebat tuh Bang. Alhamdulillah, baji. Alhamdulillah. Uma berapa nih? Dekat 1 tahun kami Bang mau bercakap sama Abang, baru kali ini aku dapat. Iya. Pada pada Ogi kan Bang. Pada betul. Iya silakan dipakai ya Bang lah, matu pia watama. Iya, makasih saudaraku Haji Muhammad Sapriyadian. Silakan. Gurunda ini juga Kak Nay mau nyapa Gurunda katanya. Ya silakan Kak Nay. Dipersingkat waktunya Gurunda mau diskusi. Silakan. Kak Nay monitor Kak Nay. Iya. Kak Nay monitor semua teman-teman sekalian. Gurunda langsung. Aduh. Iya, beliau jauh dari perangkat. Silakan dilanjut aja dulu Bang. Iya. Dilanjut dialognya. Saya monitor. Silakan. Lanjut Saiku, lanjutkan. Saiku buka dulu mute-nya, lanjutkan. Lanjut. Lanjut apa? Pertanyaan apa? Ya, ini giliran Anda tadi. Anda bilang Anda terjatuh, Anda terpental, diturunkan atau apa. Ini sekarang giliran Anda. Saya sudah menjelaskan kalau sebenarnya lebih nyata dari Allah Ezekiel ya, melalui dengan kuasanya yang wujudnya yang nyata. Nah, itu saya sudah buktikan di dalam setiap ayat-ayat dalam Injil. Nah, sekarang Anda yang harus juga buktikan
masalah SJW itu, Suaranya yang kuat, yang jelas. cara Anda kan saya sudah buktikan bahwa Yesus itu ketuhanannya itu nyata dengan ayat-ayat yang saya tampilkan. Saya sudah menjelaskan juga kalau memang Yesus itu adalah Allah yang datang dalam wujud manusia dalam Yohanes 1 ayat 2 dan ayat. Lalu apalagi sudah. Oke, nanti saya balik lagi. Ini ada tamu ini. Ya. Nanti lanjutin lagi. Nah, ketika Yesus kemudian ditanyai oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau Tuhan? Yesus mengaku, aku Yesus, manusia dari Nazaret. Jadi Yesus mengaku sebagai manusia, Bang. Itu hadiah dari saya, silakan. Dia bisa Tuhan itu anak. Siapakah engkau Tuhan? Oke, Saiku. Akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Iya, penjajah lautan. Selamat pagi. Ya, Kristen mau naik, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan. Maaf, Bang Haji. Ya, Maaf lanjut. tadi agak jauh sedikit. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Manusia Yang bawahnya ya. Enggak, ini cuma mau menyapa aja, terus menyampaikan salam dari suami saya untuk Bang Zuma. Kebetulan beliau penggemar Bang Zuma juga. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat-sehat selalu ya Bang ya. Aku juga anggota API kok. Amin. Insya Allah amin. selalu, insya Allah walaupun nggak pintar berdebat, tapi insya Allah selalu mendukung perjuangan API dan teman-teman semua. Amin, masya Allah. Terima Ya, kasih, salam Bang. balik sama suaminya ya. Iya, baik Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh, ini siapa lagi nih? Aduh. Yang Kristen silakan naik, jangan naikkan lagi. Bang Bintang, izin Bang ya. Kalau Islam udah cukup, di atas ada gurunda. 2 komal ini buat yang Kristen saya teman-teman. Bukan saya nggak mau naikkan yang Islam. Kalau yang Islam semua naik, ngapain kita diskusi gitu. Yuk Kristen silakan, mau request aja nih. Bang Bilik pentol. Ya, Bang Bintang. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ada Bang. Gimana? Ya, sehat Bang Juma ya, sehat-sehat. Lagi di gunung ya Bang Juma masih? Aduh. Udah bukan tahu jaringannya. Jaringan itu Bang Juma itu. Moderator, naikkan up lagi gurunda.
Iya kantor Gerunda. Iya Bang Juma kan terakhir itu posisinya di gunung Iya gitu. Gerunda ke pental itu di gunung. Bang Billy pental juga. Bang Willy pental juga. Kelamaan ini dia. Kelamaan nyelam. Nyelam. Udah di invite tapi belum naik. Iya. Iya. Mungkin jaringannya lagi ini. Teman-teman yang Kristen silakan naik teman-teman. Makanya jangan pargo tadi malam nonton baru. sekarang kesiangan ya. Nggak jadi penginjilan. Iya, pargo mulu tadi malam, minuman keras, miras. Nabila itu ini kesukaanku. Hah? Nabila lain. Kenapa? Oten bukan? Kenapa Oten itu suka? Itu ini sih ini yang tadi yang nanya Bang Zuma. Kenapa Oten itu suka minum-minuman? Karena nggak ada larangan gitu loh. Jadi mereka bebas. Belum naik Bang Juma? Belum. Belum naik Gerunda. Belum dibalas ya invite. Yuk teman-teman yang Kristen mana nih? Mabok Bang. Kalau ditanya apakah udah Bang Bintang buat moderator saya bilang dulu ini. Bang Zuma kemana? Hilang ke pental. Di bawah Bang Zuma. Bang Zuma di bawah Bang. Pental. Pental dia sama kayak abang. Abang juga pental. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman informasi buat moderator yang Islam jangan naikkan lagi. Oke, siap. Kita kosongkan 2 komal buat Kristen. Lain komal ya buat Oten. Iya betul. Waduh, mantap kali Bang Billy ah. Hanya buat saudara-saudaraku yang muslim, kalau ada Gurunda Juma tolong disisain komal 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Joker, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Bang Billy. Kayak Melkisedek. Bang Billy mengeruk. Ada udah siap? Tefilah. Mau sholat Bang? Mau tefilah? Oke, lanjut Bang. Berjamaah ya Bang? Ini yang ada di dalam Alkitab mereka, tapi mereka nggak tahu. Hendaklah engkau mengikatkan itu pada lenganmu dan pada dahimu. Tefilin ya Bang? Tefilin, betul. Ayo deh. Lanjutlah kalian diskusi dulu, aku kecilin dulu ya. Oke Bang, oke lanjut Bang. Oke Bang. Berjamaah juga ya kan? Iya. Lain sama minta gitu. Ini Gurunda Zuma. Udah naik? Ini mau naik later lagi. Gerunda kepental Gerunda. Ikramnya kan bukan? Dibesarin aja Ahi Billy yang lagi ibadah. Ahi, saya juga mau pamit untuk zuhur sejenak 15 menit. Silakan lanjut. Siap Gerunda parkon aja. Oh jadi sana udah masuk zuhur, ada zuhur ya Gerunda. Iya. Tapi beda 1 jam. 1 jam lebih. 2 jam lah ya. Enggak ya? Enggak. 1 jam lebih ya. 1 jam lebih.
Kenapa? Kok saya berisik? Kenapa dengan saya? Nek, itu Zom Zain ini aja sini, jangan dibawa aja tappingnya. Saya baru ngomong belum berisik. Kenapa Zom Zaini? Ada apa dengan saya? Naik ke sini. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ada Bang Andi Silito nggak di bawah? Siapa? Perdanaan ya aku lihat ya di kayak gini sembayangnya. Terakhir malinu, sekarang aku satu tim aku kesini. Baik, kalau pakai yang Asri Yosef Beitecha Otehaleluka Kasela Asri Am Shechatalo Asri Am She'Adonai Eloah Teigalela Vita Romimta Eloah Melech Vabarka Shibale Olamai Gekol Yom Avarkeka Vahara Shibale Olamai Gado Adonai Umbulamia Elikurato Engekel Doble Shabbat Seka Uge Murate Kaya Hidu Adar Kevo Thode Kase Diuran Murate Seka Vedu Baza Kerina Zekeratu Vekaya Seka Tekaya Nenu Kangera Humadona Yere Kapaimu Budakazat Tawadonai lako herama bako manaza yoruka adonai koma seka dekasi deka yebatuka kebon mateka yomelu kebon teka yedaberu leori aline adande guru kebon adamakuto aku teka makuto lani mimsa teka mikudo kado somega adonai lekon hanobin kebon leko lage ubin Ene kore lehai sare
ya tanah tanah yang keren beito paute ya dia de mas biale kol khairatson sadaka donai beko deraka bekas beko masal karo karunai nebo gora beko la shel lau bemet resone ya se be shavatan isma be shiyam Shomer Adonai and Kola Vel Kola Shoim Yasmin Teila Adonai and Baik Uras Hashem Atotso Leoran Baik Lana Mevarek ya Nyata Beat Olam Haleluya Mereka Adonai orang baru Adonai Mekora orang baik baru kata Adonai itu mana orang saya lagi terus kita ke Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya bisa maksimal nih serta yang sering ini saya kan ya apa itu orang saya orang tahu itu saya tahu semua kan ini lama sama baru mungkin sebelum ada kamera sampai itu ada ya kemudian aja kemudian sudah sudah Ayo merah dan nemu saya lemon dalam saya mata saya sisir apa beda tahu nggak sisir apa saya kan sisir kita mau terus teman sekarang saya tenggelam di dalam ani Adonai baik selesai kan merah Israel dia tak yang lain ani Adonai baik Adonai akan Amen. Ulo lami maksudnya kalau ya kalau sudah salah cerita. Nah, kalau yang belum kayak emang belum boleh kalau belum belum mana berapa orang muslim mau Isra takutino atau miula jalan emet atau ada Ila deleyon warung mibora selesai sudah singkara jangan pulang kamu kana lima dunai mi kamu kane dan kodes norate ilo to severe buku belum semua kalau selain kalau belum ikut yang Adonai lo beolah sur Israel umma bezrat Israel udah kilometer ya udah Israel golenu Adonai sebaos simo kedos Israel baru kata Adonai dal Israel
Ibor ya Noraele yon gomel kan saling tobin bekone Zokera karte hapo umebigoet nene manshimo bihaba nene khoze umusia umake aro hata aruna make Abraham hata ibor ramana khamate matara desa merkata ikalkel khaim be kheset me khaim etin be amin somek nobre merobe khori umati rasuli Komikaye munato di sene ala misamo kabar bihuro umi do mera merak memi tu mekaye umat miya yesu bene mana kayo aru kata na mekaye ameti mata karu ya nana karu kata kata kena nanda kena kena kau nanda hasilnya mau apa ini kita sebenarnya mereka katakan juga caranya hanya kata menghitung kita bisa kata baru karena kita baru karena bisa kamu mungkin karena kalau yang kita tapi kalau yang mau Israel nggak ada kalian ada yang ada senang kan kerjaan yang bisa tetap saya urusannya ada mau di mana nulas atau ya dulu barangnya Sim shalom toba braka sim shalom toba braka Ayo kita segera kami malih mulia di Israel entah terkenu abinu bulanu gaya baneka sim shalom toba braka Sim shalom toba braka Iwe malaikana tatala Nodoma Elohe Torah chai be'avat Jesus kata urata berakam berchai b'shalom Be'tovie v'neika levageno Urai b'kol amka Israel B'kol eluvekol Shalom shomecha be'kol shalom Baruch Adonai, membuat kamu Israel shalom. Lahai masalah ya Rasulullah yang dalam terus.
bagaimana sementara ini tak cuma terbatas teman ini dia wanita ini sedikit. Ose shalom bim Roma, Oya se shalom aleinu, Real Gol Israel, Fembro Amen. Ya se shalom, shalom aleinu, Real Gol Israel, ya se shalom, shalom aleinu, Real Gol Israel, ya se shalom, shalom aleinu v'yamol Israel, Yaz shalom, shalom aleinu v'yamol Israel. Aleinu lesavia. Ada dua hasil ya. Kayak misalnya yang kita ada mah seluruh yang udah mereka orang harus membeli. Karena koreng misal modif meleh magahan nakhim terus baru khusyuk untuk cemain ria sedare mau jadi karo bersama ini mal uskina tuzo bego meromi buero henu eno emel makenu zulato kakatu betorato yara kayo wazeboda Elelabeka ki Adonai wa Elohim Bashamai ma'areya ares mitachat eno ya kan Ati ko dapat takut juga ketika Adonai imla pulang baik neema behaya Adonai bemeleka polares bayomahu iye Adonai echad ushemo echad akhirnya begitu misal saya kita usul luar tahu ki mana kajian karena kajian ekspor ane asli karena ekspor aman amin. Makan. Ya udah. Iya, wah, Aki Juma kemana nih? Masih ada. Itu lagi sholat dia, Bang Zuma. Ba'da zuhur. Oh iya, jadi ini namanya tefilin. Jadi di kitab orang Kristen juga ada ini. Hendaklah engkau mengikatkan pada lenganmu dan pada dahimu. Apa? Ini isinya di dalam nih. Ini isinya Torah. Ya, ini juga isinya Torah. Di kepala, di tangan untuk apa? Di tangan untuk dilakukan. Terus di kepala yang Kristen nggak diikutin. Iya. Mantap membeli, lanjut membeli. Mana sudah Kristen yang ini sumpah. Di kitabnya ada, tapi nggak ikutin dia. Iya, karena mereka nggak tahu tradisi oral Torah turun temurun dari Musa ke Yosua, dari Torah kan turun temurun yang oral Torah. Nah, Hashem tidak mengikat perjanjian dengan Israel kecuali dengan hal apa? Oral Torahnya. Nah, oral Torah itu adalah pelaksanaan detail di dalam Torah yang tertulis. Cuman kan Kristen ini memilih cuman nyampok-capok aja kitab orang lain. Capok-capok jago dia memilih. Makanya tidak pernah ditemukan bisa ya kekristenan memang mengajarkan kebaikan, itu tidak bisa bohong. Itu ada kebaikan kebaikan yang diajarkan oleh kekristenan ada. Namun demikian apakah kebaikan itu standarnya adalah kebenaran? Tentu tidak. Betul. Sebenarnya orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang baik ya. Cuman sayang mereka satu aja yang kurang. Mereka kurang memahami dari mana kitab suci itu ditulis dalam bahasa aslinya. Itu mereka miss di situ. Sebenarnya bukan salah mereka ya, salah bapak-bapak gereja mereka yang menerjemahkan dengan seenak jidatnya, dengan seenak maunya saja supaya membuat Yesus itu digenapi. Enak jidatnya.
Aduh. Gimana Kristen menaik Bang Bil? Abang di atas. Hah? Gimana Kristen menaik Abang di atas? Pada kejeng-kejeng nanti beritanya. Iya, kalau ada Aki Zuma, ada siapa? Bel-bel berjalan, Ustadz Sugi, aduh. Lengkap ya? Udah nggak boleh naik. Semalam saya jabanin tuh mereka oten di sarangnya oten. Saya nengok. Tapi nggak ada yang boleh naik, yang Islam nggak boleh naik. Sementara mereka membahas soal Islam, nggak dikasih naik. Tadi malam saya ke rumah warung kita.